kepada tumbuhan dalam perkembangan berikutnya dari tumbuhan paku, gimnos, dan angiospermae. Ya, itu yang bisa saudara perhatikan berkaitan dengan lumut. Nah, ini adalah lumut daun. Konsepnya sama, hanya strukturnya dalam perkembangannya yang berbeda. Maksud Ibu bahwa konsepnya tetap sama, bahwa yang dominan itu adalah dari perkembangan spora, sehingga tumbuhan yang dominan tetap gametofit. Apa yang membedakan antara lumut hati dan lumut daun yang dari segi tingkatan evolusinya lebih tinggi? Karena di dalam sporofitnya tumbuhan lumut daun atau Bryopsida ini sudah dilengkapi struktur yang Ibu gambarkan di sini. Ada kalitra, ada operculum, yang kemudian kalau sporanya itu mau lepas, itu melakukan satu bentukan hentakan gitu, sehingga distribusi sporanya lebih jauh dibandingkan pada kelompok Markhantia yang sporogoniumnya masih sangat sederhana gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kalian perhatikan bahwa tumbuhan lumut ini meskipun sudah beradaptasi di lingkungan darat, dia masih tetap memerlukan air. Kira-kira pada tahap apa dia masih tetap memerlukan air menurut saudara? Siapa yang mau nyoba? Ya, siapa namamu, Mbak? Ibu izin menjawab. Ya, Saya Dewi Anggraini. Ya. Dewi Anggraini, Ibu. Mbak Dewi, ya silakan Mbak Dewi. Jadi untuk jawabannya adalah lumut masih memerlukan air kalau tidak salah pada tahap reproduksi seksual, khususnya itu saat proses fertilisasi. Ya. Bisa lebih dilengkapi Mbak Dewi? Sudah benar pada saat fertilisasi. Karena sel gametnya bagaimana? Karena sel gamet anterozoidnya itu harus berenang dari antridium menuju antigonium untuk membuat sel telur. Ya, jadi kata kuncinya yang disampaikan Mbak Dewi ini, Mbak Dewi tadi sudah menyampaikan anterozoid. Zoid itu berarti flagel ya. Ada alat geraknya. Karena memiliki alat gerak sehingga harus dimediasi dengan lingkungan air atau akuatik. Gitu Mbak Dewi ya maksudnya ya. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Sudah sangat menjawab dari pertanyaan Ibu berkaitan dengan sifatnya yang akuatik. Ya, jadi ada beberapa buku yang mengatakan bahwa lumut ini sifatnya amfibius. Jadi bisa di lingkungan darat, bisa di lingkungan air. Begitu ya. Oke, itu kita sudah melihat secara keseluruhan dari tumbuhan lumut. Sebelum masuk ke tumbuhan paku, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari kalian semua. Jadi prinsipnya bahwa tumbuhan lumut ini secara perkembangan generatifnya masih sangat sederhana karena alat pemencarannya masih berupa spora yang berkembang berikutnya, sehingga spora yang akan bentuk individu baru itu kita sebut sebagai gametofit. Ya. Gametofit itu selamanya tidak ada yang sifatnya 2N karena namanya saja gametofit, karena akan berkembang melakukan fertilisasi dengan jantan dan betina, sehingga masing-masing harus N. Dari mana terjadinya N? Karena terjadinya pembelahan meiosis. Jadi kata kuncinya bahwa sporogenesis itu selalu identik dengan pembelahan meiosis. Paham ya? Bisa Ibu lanjutkan atau ada yang mau ditanyakan? Untuk lumut ini secara khusus? Bisa untuk lanjut Ibu. Bisa dilanjut ya, oke terima kasih. Kita masuk ke tumbuhan paku. Nah ini kalian bisa lihat cantiknya tumbuhan paku
Selaginella ini ya, antara lain dari kelompok tumbuhan paku. Tapi kalau saudara bisa lebih beragam, ini ya yang sudah kalian amati, ada Basilotum, ada Selaginella yang Ibu contohkan tadi, ada Equisetum, ada Adiantum. Yang menjadi keunikan, kita bisa melihat di sini secara umum tumbuhan paku ini sifatnya adalah merupakan kumpulan dari spora. Apakah itu berupa sorus, apakah itu berupa strobilus, ataukah itu berupa sinangium pada tumbuhan paku Psilotum, ya, karena adanya bentukan 3 kelompok ya, sehingga kita sering menyebutnya adalah sinangium. Begitu ya? Ya, itu dari strukturnya. Yang perlu kalian ingat bahwa tumbuhan paku ini ada yang masih bersifat homospor, ada yang sudah bersifat heterospor. Berikutnya yang perlu kalian ingat pada tumbuhan paku, bahwa dia membentukkan sporanya kan masih di sporangium. Ya. Nah, sporangium ini tipenya ada 2, eusporangiat dan leptosporangiat. Dari dua struktur ini, menurut kalian mana yang lebih maju antara eusporangiat dan leptosporangiat? Yuk, siapa namamu, Mbak? Mbak Sarah, ya, silakan Mbak Sarah. Yang ya, kenapa? Kenapa Mbak Sarah? Harus ada argumennya ya? Dicoba Mbak Sarah. Apa Mbak Sarah? Karena pada leptosporangium sudah dilengkapi apa? Itu gambarnya. Mana endosiumnya? Ayo Mbak Sarah. Coba dilihat gambarnya. Ya. Oke Mbak Sarah, Ibu bantu ya Mbak Sarah ya. Mbak Sarah benar menjawabnya bahwa yang maju di antara 2 ini adalah leptosporangium. Kalau kita menyebut sporangiumnya adalah leptosporangium. Kalau kita menyebut tipenya itu adalah tipe leptosporangiat, gitu aja ya. Nah, kenapa dianggap lebih maju? Supaya kalian bisa melihat di sini dari strukturnya, itu ada tangkainya, ya Mbak Sarah ya, dan teman-teman yang lainnya. Selain ada tangkainya di situ, dia punya anulus yang bisa membuka dengan adanya celah yang disebut stomium. Karena adanya tangkai ini, kalau tersebar oleh angin, dia akan luas distribusinya, tersebarnya dibandingkan pada eusporangiat. Gitu ya, paham ya? Nah, kalau saudara lihat dari kedua struktur ini, makanya saudara bisa melihat ini eusporangium ini antara lain dimiliki pada kelompoknya Psilotum. Nah, Psilotum itu kan masih kelompok tumbuhan paku yang masih sangat primitif ya, dibandingkan pada kelompok Adiantum. Kalau pada kelompok Adiantum atau Pteropsida, semua tipe sporangiumnya itu adalah lepto. Gitu ya. Jadi ini menjadi bukti bahwa pada leptosporangiat itu lebih maju dibandingkan tipe eusporangiat. Gitu ya, semuanya paham ya? Oke, kita lanjut berikutnya. Kita kan hanya mereview, jadi ini Ibu hanya menyampaikan gambarannya secara keseluruhan. Saudara bisa melihat di sini.
lumut dan paku-pakuan atau Pteridophyta itu keduanya kan masuk dalam kelompok apa? Kriptogam atau Phanerogam? Halo, Ibu tidak sendiri kan? Kriptogam, Ibu. Oke, kalau kriptogam berarti alat pemencarannya kan berupa spora. Sepakat ya? Nah, permasalahannya tumbuhan yang dominan pada tumbuhan lumut, paku ini generasinya sporofit atau gametofit, Mas Fikri. Mas Fikri gabung di sini? Halo, Mas Fikri. Ini cowok ibu yang di kelas C ini hanya 2. Mas Nova sama Mas Fikri ya. Mas Fikri belum gabung atau ikut ke Jogja, Mbak Yesika? Tadi sepertinya sudah bergabung, Ibu. Mana? Kok hilang? Ibu panggil lagi. Mas Fikri, dengar suara Ibu? Masih ada, Ibu, masih ada di Google Meet. Di mana ini? Halo Mas Fikri. Halo Mas Fikri. Iya Ibu, sorry, tadi ngambil minum. Oke, Ibu ulangi ya pertanyaan Ibu untuk Mas Fikri. Ini Ibu sudah masuk ke tumbuhan paku. Di tumbuhan paku ini kita akan melihat tumbuhan paku yang bervariasi. Ada adiantum dan sebagainya dari tumbuhan yang dominan. Menurut Mas Fikri, tumbuhan yang dominan pada tumbuhan paku ini gametofit atau sporofit, Mas Fikri? Gametofit Ibu. Kamu yakin? Kenapa kamu bisa mengatakan itu gametofit? Halo, Mas Fikri. Maaf, sporofit Ibu. Ya, sekarang kalau gametofit, alasanmu apa? Sporofit sebagai bentuk apa jawabanmu yang kedua? Argumenmu apa? Kalau gametofit itu sebentar. Halo.